بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما تعليما وتذكرا وتذكيرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والاستفادة وحتى على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء منا مرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك مع النبيين والمرسلين وسلامة ملائكة المقربين. اللهم أغننا بعلمي وزينا بحلمي واكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sampai saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari nikmat yang banyak ini terus Allah berikan kepada kita dan Allah jadikan kita sebagai lagi yang pandai mensyukuri nikmat tersebut agar supaya nikmat terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah perkuatkan hati kita di dalam menempuh jalan kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan di jalan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang 17. Kalau 17 pembahasan nggak begitu panjang karena memulai dari sebelah kanan yang baik. Misalnya yang 18 doa ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u wa tadarru'u ila Allah ta'ala ma'a ta'zimi wa tabdil. Ar-ridha bi qada'illahi ta'ala. As-sabru ala ta'ati wa sabru ala tarki maksiyah. Iya, jelas. Kita mencoba as-sabru baca. As-sabru as-safaqah warahmatu ila khalqi al-khusu'u fi sholati wa adam iltifati fiha yamnan wa asimalah. قال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع لنا وبكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Ad-du'a'u wa tadarru, doa dan kerendahan hati kepada Allah. Ma'at ta'zimi wa tabdil, disertai dengan pengagungan dan penghormatan. Jadi ini masih di dalam pembahasan tentang adabul insan, adabnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kitab yang dikarang oleh guru kita Syekh Ustaz Ahmad Faridi, semoga Allah menjaganya, menjaganya dan menjadikan anak dan santrinya menjadi anak yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Nah, pembahasan malam hari ini masih kaitannya dengan adab seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu doa dan kerendahan hati kepada Allah disertai dengan pengagungan serta penghormatan. Jadi sebelum kita membahas tentang doa, sedikit kita diingatkan di dalam Al-Quran itu lahul mulku samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur, kalau nggak salah ayatnya. Lahul mulku samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Di dalam ayat ini Ustaz Eko, kan alam ini, baik itu langit, bumi beserta isi-isinya, itu kan kepunyaan Allah. Dan urusan kita ada di dalamnya. Kita kan tinggal di bumi, ya, otomatis urusan kita yang berkaitan di dalamnya. Ya namanya hidup, ya ada aja urusan. Betul? Nggak mungkin orang itu nggak punya urusan. Ada urusan yang mudah, ada urusan yang setengah mudah, ada yang sulit, ada yang sangat sulit. Nah, tapi kabar baiknya adalah kalau kita sebagai hamba sadar, ya, kalau langit punya Allah, bumi punya Allah, ya, apa-apa yang ada di dalam bumi punya Allah, dan manusia pasti dibenturkan dengan urusan dunia. Nah, di situ Allah kasih tahu ke kita bahwasanya segala urusan itu dikembalikan kepada Allah. Enggak gitu. Oke. Kalau enggak ada yang stres itu. Kalau semua manusia ini, khusus orang yang beragama Islam, kalau dia engah dengan ayat ini, ya, wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ya, jangan dikembalikan dengan dirinya, dikembalikan ke otaknya dia, dikembalikan ke hatinya dia, ya nggak kuat, pasti nggak kuat kalau urusan demi urusan dikembalikan ke dirinya. Ya, syukur-syukur urusan yang dihadapi ringan, mungkin bisa untuk dilewati. Tapi kan urusan macam-macam. Ya, ada tadi, ya, ada yang sangat sulit, yang kita mungkin nggak mampu. Nah, tetapi kalau kita ngeh dengan satu ayat ini, wa ilallahi turja'ul umur, dikembalikan segala urusan kepada Allah. Artinya, ya, kalau langit punya dia, semua alam punya dia, kita ini kan ya Allah tinggi kurang lebih 100 berapa tuh? 68. Ya. Berat berapa kilo? 70 atau 80. Ya Allah. Posisi kita, ya, hanya sebagian 0,sekian% dari bumi Allah Ta'ala. Sedangkan bumi Allah atur dengan dahsyatnya, dengan gampangnya. Langit yang gampangnya Allah urus. Ya, apalagi urusan kita. Ya. Artinya, walhasil adalah, lalu bagaimana caranya untuk mengembalikan segala urusannya kepada Allah? Ya, tadi doa. Jadi doa ini adalah bahasa hamba di dalam kelemahan dirinya, bahasa yang diwujudkan bahwasanya dia membutuhkan satu sosok zat yang hebat, yang dia nggak mampu untuk menampung urusannya, tapi dia punya sandaran yang paling kuat. Ya. Dia punya gacoan pegangan dalam hidup. Artinya doa ini adalah wujud lemahnya hamba kepada Tuhannya. Nah, kesadaran wujudnya kelemahan dalam diri seorang hamba, nah itu bagian adab. Ya, di antara adabnya kita tidak tidak merasa diri hebat, merasa diri mampu, merasa diriku kuat. Ya, karena ya tadi
rugi bila mana tidak melibatkan Allah. Bahkan ancamannya na'udzubillah min dzalik. Ya, jelas-jelas di situ Allah terang sangat jelas di Al-Qur'an, adalah rabbukum. Tuhanmu berkata di firman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, dipastikan aku akan ijabah. Bagi mereka yang sombong dari ibadah kepadaku, orang yang hanya sekedar melepaskan kewajiban sholat, habis sholat dilupakan Tuhannya. Dia nggak mau munajat, nggak mau minta, nggak mau bermunajat, nggak mau menuju Allah Ta'ala, habis salam langsung pergi begitu aja. Nah, orang yang begini kelihatannya sekali, padahal yang begitu hati-hati, jahanam sebagai tempatnya ketika dia menyepelekan tidak mau bermunajat kepada Tuhan. Yang sholat aja nggak selamat bila mana dia tidak minta, gimana yang nggak sholat? Sedangkan sholat itu kan imanuddin, yang agama. Setelahnya adalah afdoliyat, di mana kita afdol terutama untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah sholat. Habis kita interaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, habis kita sujud, habis kita melakukan pasrahan, mewujudkan sebagai hamba kepada Tuhannya, habis kita meminta, ini suatu kemestian harusnya. Jadi nggak malah Allah tinggal. Sholat hanya sekedar sholat, habis dari itu daripada ditinggalkan Tuhan, nggak mau minta, nggak mau mengakui atas kelemahannya, nggak mau mengakui atas kekurangannya, dia merasa dirinya mampu, dirinya kuat, seakan-akan dia tidak butuh Tuhannya. Nah, ini kan bahaya nih. Nah, yang begini, ini tetap dalam ancaman, sekalipun dia ibadah. Yang ibadah pun belum selamat kalau nggak ada pengakuan dirinya hamba yang lemah, hamba yang lemah. Nah, doa ini wujud adalah kelemahan hamba kepada Tuhannya. Padahal di Al-Quran sangat banyak sekali dia. Kamu mau meminta dengan bisikan suara hati, Allah tangkap suara hati kamu. Kamu minta dengan lisan kamu, Allah tangkap suara lisan kamu. Alam ya'lam anallaha ya'lamu sirrakum wa najwakum. Bukankah Allah tahu sirmu dan bisikan hatimu? Kalau memang ada keluhan, keluhkan. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu. Kemudian Allah jelaskan dalam Al-Quran sangat masya Allah wa nahnu aqrabu ilaikum walakin la tubsirun. Kami itu sangat dekat kepada kamu, cuman kamu punya mata nggak bisa melihat. Kami sangat begitu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Artinya di sini suatu gambaran bahwasanya tuh sebut aja Allah sebagai Tuhan yang mampu menyelesaikan urusan. Ini Allah ditangkap langsung. Kenapa? Keberadaan Allah itu lebih dekat di antara ruh dan jasad kita. Ruh jasad nggak bisa dilepas. Nah, kedekatan Allah lebih dari itu. Bayang nggak? Suara dengan mulut ini nggak bisa dipisah. Kedekatan Allah lebih daripada itu. Telinga dengan pendengarannya ini nggak bisa. Ini dekat banget ini. Tapi Allah lebih dekat daripada itu. Ruh sama jasad ini nggak bisa dipisah. Allah lebih dekat daripada itu. Nah, momen kedekatan Allah inilah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Mestilah ketika memang kita punya harapan, punya munajat, punya keinginan, antum berbisik aja, ya Rob saya pengen sesuatu dari beliau. Ya Rob saya pengen begini, saya pengen begini. Ini emang Allah suruh. Makanya doa itu wujud ibadah. Kenapa? Dalil ibadah di mana? Karena itu kan fi'il amr, kata perintah. Mintalah kepadaku. Artinya setelah dikerjakan oleh hamba, tanda mengerjakan perintah. Ud'uni, mintalah kepadaku. Berarti perintah dikerjakan oleh hamba, maka ini bentuk ibadah. Jelas? Nah, setelah ibadat dikerjakan oleh seorang hamba, maka itu pun sudah mendapatkan pahala sebetulnya. Sebelum ijabah doa ente telah menjalankan ibadah. Betul? Artinya orang kalau sudah tahu konsep doa, dia tidak akan terburu-buru dengan doanya. Dia akan menikmati. Dia kalau tahu makna ibadat, doa itu adalah ibadah, dia tidak akan terburu-buru, tidak akan tergesa-gesa, dia akan menikmati doanya. Bahkan ada orang tuh nikmat dalam doanya, ada setengah jam, ada 1 jam, ada dia baca diri itu semuanya doa, dibaca dengan betahnya, dengan santainya. Contoh wirid kabir,
Syekh Bakar bin Salim, panjang dibaca dengan mudahnya, dengan ringannya hati. Kenapa? Dia tahu makna doa itu adalah ibadah. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, di sini penuh takzim, penuh takjil dalam makna adalah penuh penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa namanya itu kalau bisa memang disertakan kita punya hati ketika meminta. Karena dulu lagi kalau nggak salah dulu Nabi Musa pernah mendengar ada seseorang hamba lagi munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, lagi minta saking hebatnya si pemuda ini lisannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sampai ngomong begini, ya Rabb, kalau si pemuda ini ada hajat di tangan saya akan kasih. Lantas Allah sampaikan ke Nabi Musa, Musa, itu si fulan itu memang lisannya minta kepada gue, cuman hatinya ingat kepada kambing dia. Lisan minta, cuman hatinya ingat kepada kambing. Kata Allah Subhanahu wa taala nih, ya gimana saya mau mengijabah gitu kan, hatinya nggak khusyuk, hatinya nggak hadir kepada saya. Lisannya meminta, cuman hatinya kosong dari meminta. Walhasil ini kurang takzim, kurang takjil, kurang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah memandang kita punya hati. Allah tidak memandang kita punya fisik ini. Ya, innallaha la yanzuru ila lisamikum wala suwarikum lakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah cuma memandang hati kita. Jadi kalau doa ya yang lebih diperhatikan adalah keadaan hati kita. Nah, karena memperhatikan doa dengan keadaan hati ini bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya pengharapan besar. Bukan hanya lisan yang dibahasakan dengan kalimat-kalimat, cuman pengagungan dalam hati. Ya, artinya pengharapan besar dari seorang hamba di dalam hatinya bahwasanya yang satu-satunya yang bisa menyelesaikan urusan saya cuma satu, Allah. Nggak ada selain itu. Sehingga hatinya nggak bercabang, nggak ada keraguan lagi dengan segala keadaannya. Yang jelas hati saya mutlak satu yang saya pegang, dialah yang mampu menyelesaikan urusan saya. Nah, itu doa. Nah kemudian ya doa tadarru' itu penuh kerendahan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wujud bahwasanya dirinya memang hamba yang tidak ada satupun yang bisa membantu dirinya terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan dalam Al-Qur'an kalau nggak salah Iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Ya. Fa inni ujibu da'wat da'i idza da'ani. Ya, saya ini menjawab doa hambaku yang bila mana dia minta kepadaku. Ya. Pahami? Ya, saya ini menjawab doa hamba yang bila mana dia meminta kepadaku. Ya. Fal yastajibu li, maka hendaklah dia minta kepadaku, fal yu'minu bi, dan dia mesti yakin. La'allah yursulun, dan sebab itu dia akan mendapatkan petunjuk. Ya, artinya minta tapi diimani, diyakini. Saya meminta kepada yang tidak akan mengecewakan. Khazain dia punya lemari, segala sesuatu ada di situ. Ya. Apa yang dia minta terucap aja lisan yang dia minta sesuatu dikasih, ada semua. Masih nggak ada Allah, Allah segala-galanya ada sama dia semuanya. Nah, fal istijibu li, hendaklah dia meminta kepadaku dan mesti diimani apa yang diminta. Ya? Diimani artinya betul-betul ya, mengimani dengan kebesarannya dan kehebatannya dan kekuasaannya. Masa ya saya hanya minta sekedar tarikan ojol 20 kali tarikan sehari, ya itu gampang untuk Allah Ta'ala. Ya, dan untuk mau narik nih, ya harap saya minta hari ini banyakkan dikit, ya dikasih. Andai enggak digobul, ya wajib doa. Doa itu antum minta ternyata enggak dikasih. Nah, antum coba cek ya. Pagi-pagi pada subuh, ya Rob, saya pengen minta nih hari dapat tarikan 30 orang masuk. Ya. Ternyata satu hari itu enggak dapat 30, dapatnya cuma 10. Nah, berarti kekurangan itu kenapa enggak dikabulkan? Itu bukan enggak dikabulkan, tetapi Allah jadikan sebagai simpanan untuk bekal di akhirat. Andai enggak digobol jumlah yang kita harapkan, berarti Allah simpan perbekalan untuk di akhirat kelak nanti. Ya, atau opsi yang kedua, Allah jauhkan ente dari bala. Jadi
doa yang diharapkan hamba kepada Tuhannya itu nggak akan dikecewakan, ya, nggak akan disia-siakan. Ima dikasih gobul sesuai harapan, kalau nggak dikasih sesuai harapan, ima Allah jauhkan bala musibah, ima apa namanya, Allah jadikan perbekalan dan dunia zaman. Sebagaimana misalkan ada seorang soleh yang dia ini ya, asik doa, tapi jarang sekali digobulkan. Ada sekali digobulkan, tapi banyak yang nggak digobul. Suatu waktu dia kalau nggak salah dia meninggal, ya, dalam mimpinya itu dia mendapatkan anugerah banyak nikmat, tidak seukuran dengan ibadah yang dikerjakan selama ini. Perasaan saya ibadah standar-standar, itu kok dia mendapatkan nikmat yang banyak. Ternyata apa jawabannya? Itu ternyata itu doa yang selama ini dimunajatkan nggak diijabah langsung di dunia, balasannya di situ. Sampai dalam mimpi itu dia mengatakan, ya kalau begitu lebih ahsan doa saya nggak dikabulkan semuanya. Kalau begitu kejadian, kalau apa? Ternyata yang didapatkan lebih nikmat daripada apa yang didapatkan dari ijabahnya doa. Gitu. Nah, jadi kalau tahu sudah hakikat doa, ya jadi enjoy ya. Anak sama antum sama anak nih kan, sama-sama kita minta anak, nggak dikasih, ya nggak masalah, ya minta aja terus, dikasih ya lah, nggak dikasih wah berarti nanti di sana haji banyak tapi gitu. Nah juga doa termasuk apa namanya itu yang mesti kita perhatikan adalah doa setelah melakukan amal soleh, termasuk ketika sholat ya, wajib ataupun sunnah, ba'da sholat kita meminta, atau apa lagi, silaturahim, niat pengen silaturahim di sini umpama. Sampai di sini mengajar kabul, ya, apa lagi, niat mau ketemu sama guru umpama, ya, itu bagian daripada amal soleh. Ya, setelah ketemu diniatkan, setelah itu dengan munajat akan minta gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antum sedekah, antum ngasih ke orang, antum ngasih beras nih, sambil beras ya, meletakkan beras di tempat tujuannya, doa di situ kabul. Ya. Apalagi itu, intinya diawali dengan perbuatan amal soleh, maka setelah itu doa itu mujab, diijabah. Atau lagi nanti diikat dengan Fatihah. Setelah ngasih beras, ya sir aja sendiri, ngasih beras, kemudian minta sama Allah Ta'ala, doa, Fatihah. Nah ini tambah diikat lagi, tambah kuat ikatannya. Dan juga pemilihan waktunya, ya macam-macam. Ya, antum nunggu qomat, setelah azan itu diijabah. Apalagi tuh? Di sini katakan di dalam kitab ini, adapun di antara waktu-waktunya itu, ya, ataupun mustajab doa itu bisa dari seorang imam yang adil, pemimpin yang adil. Kalau antum ketemu sama sosok yang seperti itu, minta doa dari dia juga boleh. Siapa lagi? Rajul saleh, laki-laki yang soleh. Antum punya sahabat, teman yang soleh, dan antum yakini kesolehannya, dekati dia, minta doanya beliau, boleh. Siapa lagi? Ya, al-waladu baru biwalidayhi. Ada seorang anak yang bakti sama orang tuanya, antum kenali dia, antum dekat dengan dia, dia ini anak dari orang tuanya, tapi ini anak soleh, suka bakti sama orang tuanya. Ya, kenapa antum menyaksikan baktinya dia kepada orang tuanya? Ya, sayangnya dia sama orang tuanya. Ya, orang tuanya diurusi, dijaga, dirawat. Nah, ini anak keramat ini. Antum dekati dia, minta doa dari beliau, boleh. Siapa lagi? Ya, orang yang puasa sampai dia iftar, nanti berbuka puasa. Antum punya sahabat, teman-teman puasa sunnah Nabi Muhammad SAW, dekati dia. Kalau lagi iftar, kalau bisa antum siapkan makanannya, minta doa dari beliau, boleh. Siapa lagi? Ya, kemudian doanya seorang muslim terhadap hambanya secara diam-diam, itu juga kabul. Sama kita nih, anda mendoakan antum, mama, diam-diam, itu lebih mujab, lebih dijabah timbang anda lantangkan suara anda. Doa sir untuk sahabatnya, untuk saudara muslim yang lain itu lebih diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada ketulusan di situ. Apalagi, ya. Ya.
orang yang habis orang yang tobat dari dosa, ya, seorang ahli maksiat tiba-tiba datang hidayah, datang taufik, ditinggalkan maksiatnya sehingga dia hamba yang taib, yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti itu juga gak boleh punya doa. Siapa lagi? Al-musafir, orang yang berperjalanan, orang yang suka berjalan-jalan, musafir, ya apalagi musafir tempat kebayaan berkhusus, itu juga doanya gabul. Siapa lagi? Ya, bila mana doa dalam bentuk sedikit pemaksaan ya, antum doa nih tapi sedikit memaksa Allah Ta'ala, itu juga dianjurkan ya, agak sedikit menekan gitu ya, boleh. Itu juga cara untuk mendapatkan ijabahnya doa. Walhasil ya itulah diantaranya, kalau pengen mendapatkan ijab doa ataupun kita melibatkan orang-orang yang kita tahu tadi syaratnya tadi ya, seorang imam yang adil, seorang yang soleh, kemudian orang yang tobat dari dosanya. Dan juga termasuk ya doa dari orang yang doa seorang muslim yang dia tidak zalim sama orang, juga tidak memutuskan silaturahim. Kita punya sahabat, punya teman, ini masya Allah nih, dia nggak pernah zalim sama orang, bahkan cenderung kebaikan diberikan kepada orang lain. Lantas kemudian dia juga menjaga silaturahimnya. Nah, yang begini juga mujab, gubul kalau doa sama beliau. Walhasil, ya ini cara untuk meraih ijabah apa yang kita harapkan. Tapi tadi kalau belum diijabah, berarti Allah punya cara yang lain. Berarti ada wujud kasih Allah yang kita mesti pahami, yaitu ya mungkin tadi Allah jauhkan kita dari berbagai musibah, Allah pengen perbanyak bekal kita di yaumil qiyamah, ya kurang lebih cara Allah Subhanahu wa taala. Intinya indah semuanya. Ya. Intinya selama kita minta doa, selama kita bermunajat, ya selama lidah kita masih basah untuk doa, itu dah ada khair, tanda baik untuk kita. Ya, tanda alamat sa'adah, alamat falah, tanda kebaikan, tanda keberuntungan, tanda kesenangan buat kita yaumil qiyamah. Baik dunia maupun yaumil qiyamah. Nah, wabil khusus ya, wabil khusus adalah minta husnul khatimah. Ini puncak daripada doa ya. Kenapa? Karena percuma ya, meskipun kita mendapatkan kenikmatan di dunia, kalau akhir kita punya hidup husnul khatimah, maka seakan-akan ini nggak ada gunanya. Nah, kalau pun mesti doa, perhatikan doa agar kita didapatkan husnul khatimah. Ini yang puncak daripada harapan kita. Ini adanya di harapan, di doa. Karena yang menentukan mati su'ul wal husnul ini ya rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kita enggak tahu. Nah, tapi kita punya harapan. Wa min abdi isti'ana wa min Allah inayah. Dari hamba dia meminta, dari Allah yang menolong gitu. Ketika seorang hamba meminta kepada Allah Taala, Anda ini puncaknya di sini. Dari hamba dengan dia meminta, ya Rabb saya pengen husnul khatimah ya Rabb, maka si hamba telah berjalan di setengah perjalanannya. Sisanya Allah sampaikan pada puncaknya. Karena memang dari hambanya memang dia secara kewajiban baginya dia mesti minta. Dan wajib bagi Allah menolong gitu kan. Ya, Allah tuh malu kalau hambanya udah meminta nggak dikasih, Allah malu. Dia malu. Allah kenapa malu? Ya Allah, ya, ini hambaku meminta dan keyakinannya, masa nggak dikasih? Kalau pengen minta, sering minta husnul khatimah, puncak daripada segala puncak dalam ujung hidup kita. Minta husnul khatimah. Ya Rabb, jangan matikan hamba, istri hamba, anak hamba, orang tua hamba, kerabat hamba, budu hamba dalam keadaan husnul khatimah, dalam kemantapan iman, subudul iman, kemantapan iman. Nah, ini suatu keberhasilan, puncak keberhasilan mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka kalau orang hanya fokus minta dunia, ini kacau deh. Ya. Kenapa? Hidupnya hanya sebatas dunia. Tapi kalau dia minta husnul khatimah, mudah-mudahan dari permintaan itu sampai dibimbing ujung usianya dalam keadaan hubbullah, dia akan cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Man ahabballah ta'ala aish. Orang yang cinta sama Allah taala dia akan hidup kekal abadi. Dalam makna ruhnya akan hidup terus, akan selamat insyaallah. Tapi kalau orang hidup
hanya minta condong kepada dunia, dikit-dikit dunia, sama sekali nggak ada urusan akhirat, ya ada rugi. Ada kekeliruan ini yang jangan sampai terjadi dalam diri kita. Ya. Jadi poinnya adalah ya memang kita hamba yang lemah, tugasnya meminta dan Allah yang menolong. Kelas. Jelas Pak ya? Nah. Adapun muatan doa ya juga yang mesti kita minta husnul khotimah ya, kita minta agar terus bertambah semangat dalam ibadah. Kenapa? Karena amaliyah ini penentu derajat di dunia jamaah. Masuk surga dengan rahmat, untuk mendapatkan derajat dalam surga itu dengan amal soleh. Dalam makna mintalah agar mudah mengerjakan kebaikan sari ila khair, bergegas mengerjakan suatu kebaikan. Kenapa? Karena ya, kalau nggak kita minta kesegeraan menjalankan amal baik, khawatir nanti kita diputus dengan ajal. Contoh, barusan tadi itu subuh, Anda punya sepupu, sebulan lalu Anda ketemu sama beliau, belum nikahkan anaknya di Tangerang, ketemu sama anak. Ternyata jarak 1 bulan dari pertemuan dia meninggal hari ini. Nggak ada sakit, nggak ada tanda-tanda, nggak ada alamat, nah rasanya masih mending kalau dia sakit dulu ada kesiapan. Jadi enggak. Nah, kalau kita nggak minta ya Rabb segerakan hamba untuk mengerjakan kebaikan, kalau kita nggak minta khawatir diputus dengan ajal. Kalau sudah diputus dengan ajal kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka minta agar kita dijadikan hamba yang takwa ini penting. Selain minta husnul khotimah, ya Rabb jadikan hamba yang takwa ya Rabb. Kenapa takwa ini adalah maknanya takut? Ya. Nah, kalau hidup nggak ada rasa takut, maka seakan-akan semuanya percuma. Antum punya ilmu, nggak ada rasa takut, percuma ini. Apa mau dibanggakan ini? Memang yang nggak punya ilmu binasa. Siapa yang selamat? Yang punya ilmu. Yang punya ilmu juga binasa. Siapa yang selamat? Yang mengamalkan ilmu. Yang mengamalkan ilmu juga binasa. Siapa yang selamat? Orang yang ikhlas. Orang ikhlas binasa. Siapa yang selamat? Orang yang takut sama Allah Ta'ala. Nah, puncaknya takwa ini adalah ya Rabb jadikan hamba sebagai hamba yang takwa. Ini mesti diminta. Karena tadi kita nggak bisa menempah diri kita kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh memang sengaja, memang dikasih lemah kita dalam berbagai segala sesuatu asal kita minta. Ya Rabb jadikan hamba takwa. Kalau diminta dikali 5 waktu, masa nggak tembus itu langit? Masa nggak goyang ke arasnya Allah Ta'ala? Kalau kita minta untuk akhirat kita, ya Rabb tidak lama hidup melainkan dalam ketakwaan ya Rabb. Allah. Ya, hanya perbekalah dengan takwa. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Ya malam ini kita di sini dalam keadaan suasana malam, apakah kita yakin besok sampai waktu subuh? Pak Hamzah yakin? Antum besok sampai subuh? Nggak ada yang yakin. Kita ini asik siang malam tertawa merupakan akhirat, sedangkan kain kafan lagi ditenun gitu. Ya, kita nggak tahu nih lagi dijahit gitu kain kafan. Nah, berapa banyak orang tua berharap anaknya kecil diharapkan tumbuh besar dewasa, ternyata proses tumbuh itu meninggal masuk ke alam kutub terjadi. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab terjadi. Ada orang sakit-sakit nggak mati-mati terjadi. Jadi perbekal takwa itu ini mesti diwujudkan dengan dasar dengan permintaan. Masa iya Allah telah nyatakan mintalah kepadaku, berarti apa yang kita minta kalau bukan keuntungan di akhirat? Dunia pasti dikasih udah. Kalau sekarang ini porsi kita minta sama Allah banyak, minta dunia ketimbang akhirat. Ini masalah. Ini menjadi kacaunya pemikiran kita itu selalu yang persentasenya 99% urusan akhir dunia yang dalam unggul dan doa kita. Wal akhiratnya untuk masih ada 1%. Bahkan hilang sama sekali akhiratnya. Mungkin kita lupa minta husnul khotimah, minta bertambah takwa. Yang kita minta selalu ya berkaitan masalah
perut dan perut. Sedangkan perut ya, tetangganya kotoran. Nggak jauh dari itu kan ya. Ya dubur kan gitu. Ya minta yang berujung kotoran buat apa? Ya dunia ya dalam sila minta ya, cuman ya asal ya akhirat lebih diutamakan. Minta agar akhirat lebih diutamakan. Ini ya, tinggal lidah yang mesti kita ungkapkan kepada Allah SWT dengan apa yang kita harapkan. Ya, khusus pengharapan di akhirat kita mendapatkan suatu kebahagiaan yang kekal dan abadi. Penting ini, penting. Minta husnul khatimah, minta takwa, minta apa lagi? Minta agar ringan beribadat. Jangan sampai pakai malas. Ini kadang-kadang nih jelas suara azan telah jelas masuk ke telinga kita, masih kita berat untuk melaksanakan ibadah. Ya, apalagi sampai naudzubillah kita meninggalkan sholat. Naudzubillah jangan sampai tarkus sholat. Ini tidak ada laknat yang paling laknat terkecuali meninggalkan sholat. Kenapa? Kenapa? Karena sholat imanuddin, yang agama. Islam ada di dalamnya syahadat, ada di dalamnya meninggalkan sholat, ada di dalamnya puasa, zakat, haji. Ya. Nah, orang menjalankan haji ini ada uzur. Ya gimana kalau orang nggak punya duit? Ya. Artinya boleh nggak dikerjakan? Orang kalau sakit puasa boleh nggak? Boleh. Uzur. Ya namanya uzur, sakit parah nggak bisa puasa, atau dia lagi musafir boleh nggak dia nggak puasa? Boleh. Apalagi zakat. Ya kalau nggak punya duit gimana? Iya dizakati. Mestinya wajib bayar zakat. Kalau nggak punya duit dia nggak bisa zakat. Ya dia dizakati sudah. Ya. Kalau sholat, ya, ini nggak bisa. Atau nanti itu sekalipun semua anggota badan kita lumpuh, cuma gerak cuma mata, sholat dengan mata, bil isyarah. Atau dengan hati, isyarah dengan hati, saking wajibnya sholat. Nah, kalau syahadat, yang rukun itu Islam pertama kan, ini wajib, ini namanya pengakuan ya nggak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Ini ya modal pokok sudah. Artinya dalam 5 perintah dalam Islam ini, ya rukun Islam ini 2 nggak mesti ditinggal, nggak bisa ditinggal 2 ini, syahadat sama lagi musola. Yang 3 dengan berbagai macam uzurnya bisa ditinggal. Nah ternyata dalam sholat ini ada semua 5 ini ada. Dalam sholat ada zakat, dalam sholat ada puasa, dalam sholat ada menaikkan haji. Apa maksudnya? Ya orang sholat, contoh orang puasa. Puasa itu kan maknanya menahan kan? Puasa maknanya menahan. Ya. Nah, dalam sholat itu nggak menahan. Ada. Yang ketika halal baginya makan, ketika sholat haram makan, nggak boleh. Perokok dan kategori makruh ataupun mudah ataupun segala macam hukumnya, boleh nggak? Boleh. Tapi ketika sholat boleh nggak? Nggak boleh. Minum boleh nggak? Boleh. Ketika takbir nggak boleh, haram. Artinya menahan. Puasa nggak di situ? Puasa. Begitupun zakat. Zakat itu kan harta yang didapatkan hasil kerja ataupun usaha. Kerja usaha ini membutuhkan waktu, betul? Orang kerja dapat duit, kerja ada waktu yang dipakai, betul? Nah orang sholat dia mengorbankan waktunya, betul? Orang tuh nggak bisa mendapatkan uang tanpa waktu, makanya waktu sama dengan tuh uang. Antum nggak kerja, nggak narik, ya berarti nggak dapat duit. Ketika antum narik sekian waktu, 6-7 jam waktu baru dapat duit. Artinya dengan penghasilan itu kita bisa zakat. Nah waktu bagian zakat. Orang sholat mengorbankan waktunya, menzakatkan waktunya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nggak zakat? Adapun haji mustaqbil kiblah, menghadap kiblat. Artinya sholat lengkap 5 waktu, 5 di dalam rukun Islam. Itu yang disebut dengan imanuddin, sholat itu tiang agama. Ya, zakat ada di dalamnya, puasa ada di dalamnya, haji ada di dalam. Nah, ente tinggalkan sholat, wah, makanya Allah ancam ente meninggalkan sholat, ente punya tiang agama hancur sehancur-hancurnya. Jadi ini yang jadi permasalahan kita. Kita minta ya Rabb, jadikan hamba yang taqwa dalam makna menjalankan perintah, dilarang. Jelas, ya kan? Makna taqwa menjalankan perintah, dilarang. Nah, kita minta ya Rabb jadikan hamba yang taqwa. Ya Rabb jangan hamba mati melainkan dalam keadaan taqwa. Ini kan minta. Nah, kalau dikali ba'da sholat 5 waktu, kita minta 5 waktu, begitu terus. Ya, wah ini kita kebanjiran anugerah hidayah nanti. Ya, kebanjiran anugerah
taufik, ya diminta terus. Berarti ini hamba ada kesungguhan untuk meminta. Wa minal abdi juhdun wa minallahi taufik. Dari hamba ada kesungguhan, sisanya Allah kasih taufik tuh. Nah, kalau enggak, bagaimana taufik mau datang sedangkan kesungguhan kita enggak ada? Hatta terlintas untuk membangun kesungguhan enggak ada. Bagaimana Allah bisa kasih taufik? Nah, coba kalau kita mencuri orang, saya pengen banget tahajud. Wah, besok udah asam limpahan anugerah taufik Allah kasih. Terus saya pengen banget itu berkaitan masalah ibadah ya, bahwa besok dikasih limpahan taufik sama Allah SWT. Karena wa min al-abdi juhdun wa minallahi taufik. Dari hamba itu juhud, ada semangat, dari Allah kasih taufik. Sama seperti tadi, ketika hamba ada kesungguhan, dia telah mendapatkan setengah perjalanan untuk sampai puncak. Sisanya Allah kasih taufik agar dia mampu buat sampai puncak tersebut. Ya, inilah yang mesti diperhatikan. Nah, doa bukan hanya sekedar doa, tapi ada di balik itu kita minta urusan akhirat kita, husnul khatimah, taqwa, apalagi tidaklah wafat dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian terakhir adalah minta jangan sampai kita dijauhkan dari kelompok orang-orang yang soleh. Ini asas doa. Urusan agama kita ini kaitannya besar dengan siapa teman duduk kita. Rujul seseorang itu ala dini khalilih ya, tergantung agama kawannya. Sediknya siapa kawannya itu kurang lebih itu dia punya agama. Oleh karena itu kita ini mesti memperhatikan siapa teman duduk kita. Kemana arah mata kita lebih banyak, kemana arah telinga kita lebih banyak. Ini pengaruh soalnya, pengaruh ya Rabb, jangan sampai jauhkan kami dari hamba-hamba yang soleh. Almaru man ahab, seseorang bersama yang dicintainya nanti di yaumil qiyamah. Iya. Jadi bagaimana? Ya, ini hati penting banget ini. Penting ya, karena mahabbatu ahli iman kifayatul husnul najah. Kenapa? Cinta ahli iman ya, itu cukup baginya untuk mendapatkan keselamatan. Orang kalau sudah cinta dengan yang dicintainya, lama-kelamaan dia akan ikut untuk ridhonya jalannya. Walaupun dia belum ahli ibadah, belum ahli takwa, belum ahli ibadat, tapi dia cinta dengan orang soleh. Maka secara dengan berkah cintanya dia dengan orang soleh, lama-lama jalan yang dicintainya akan diikuti. Pasti itu udah menjadi suatu kelazim, udah menjadi suatu kepastian. Anak cinta. Nah, contoh kita cinta dengan guru kita Ustaz Faris, cinta dengan Habib Umar bin Hakim. Secara nggak langsung ada beberapa adat mereka kita tiru. Secara nggak langsung, walaupun belum semuanya. Tapi dengan caranya kita mengikuti mereka, ini bagian dari wujud cinta. Nah, ya Rob, jangan jauhkan hamba dari orang-orang yang soleh. Kenapa? Ya tadi, mencintai orang soleh, dia telah mendapatkan pintu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah mendapatkan daerah Nabi Muhammad, sudah mendapatkan tempat Nabi Muhammad, otomatis dia akan mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Wah, untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala, nah kabelnya itu ke bawah. Ya, mesti ada bi'ah, kelompok orang-orang soleh ataupun guru-guru yang soleh. Inilah pegangan hidup kita yang mesti kita minta hidayah, minta taufik, minta taqwa, minta agar selalu dipertemukan dengan orang-orang soleh. Kenapa? Mata sama telinga ini paling cepat untuk sampai ke hati. Kenapa kita tuh kalau dianjurkan ketemu sama ulama agar kita mendapatkan nazarah mereka. Dalam satu kitab Anda baca itu pandangan orang soleh itu bisa berubah keadaan orang yang tadinya ahli maksiat bisa menjadi ahli ibadah. Itu sebab pandangan mereka, pandangan orang soleh. Begitupun telinga kita nih, kalau kita sering mendengarkan kalam-kalam salihin, kalamnya mereka, ucapan mereka, ini berubah. Jadi hati kita ini hidup, ya, penuh sesak dengan cahaya nantinya, ya, penuh sesak dengan cahaya, bukan asma, bukan, tapi cahaya anwar yang terpenuhi dalam hati kita hingga rasa malas tahajud, ibadah, segala macam itu tersingkirkan, nggak pakai lagi itu. Kalau sudah masuk sesak dengan cahaya anwar, dengan sebab pandangan memandang mereka ataupun mendengar ucapan mereka, ini adalah memberikan pengaruh yang besar dalam jiwa kita. Ini mesti diperhatikan. Jadi kalau memang sayang dengan hidup kita dan kita perhatian dengan agama kita, ila yaumil qiyamah. Ya. Karena penentu kita di sini. Karena sudah masuk kuburan, maaf ya amal, nggak ada amal lagi.
karena sudah menjadi pertimbangan apa yang kita kerjakan di dunia, berkelanjut di alam barzah sebagai perhitungan. Lanjut ila agama. Nah, sekarang apa namanya, kita sayang dengan agama kita, sayang dengan akidah kita, sayang dengan nasib kita di agama. Bentuk usaha kita adalah tadi doa, wadadu ila rabbi ma'tazim mutajin, minta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati, dengan kelemahan bahwasanya kita susah untuk menggapai itu semuanya melainkan dengan doa. Doa silahul mukmin. Doa senjata orang mukmin. Kita nggak ada lagi tuh, ya, perbekalan yang paling hebat melainkan doa yang kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah wabil khusus minta doa Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taufiq wal afaf wa ghina. Tahu tidak? Nah, ini pegangan nih. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Nah, kita minta hidayah, rasyad, petunjuk. Taufik, kekuatan. Ada orang dikasih hidayah, cuman nggak dikasih taufik, ya semua susah juga. Dia tahu hidayah kan pemahaman. Ya saya tahu sholat itu wajib, tapi nggak dikasih taufik juga nggak jadi juga sholat. Makanya hidayah taufik ini mesti diminta. Ya. Jadi bukan hanya petunjuk, tapi mengamalkan apa yang telah didapatkan itu lebih penting. Itu nggak kalah penting. Ya, minta hidayah, minta taufik. Juga yang penting juga minta agar merasa cukup dari manusia. Ini nggak ngeliat cincin orang cakep diminta sama dia. Ngeliat gelang cakep diminta sama dia, ya walakina dia kan agar dicukupkan, nggak zuhud dengan apa yang dipegang sama orang. Ini nggak bisa lihat orang pakai baju cakep diminta, dan untung gini nggak diminta begitu. Ya kan gitu. Ada nggak gitu? Banyak kan begitu. Nggak bisa lihat cincin cakep. Boleh tuh. Boleh tuh. Nah, ini kacau ya. Berarti dia kurang mengamalkan doa itu. Kalau dia mengamalkan doa itu tidak akan terjadi hal itu. Karena apa? Dia akan zuhud dengan apa yang dimiliki orang lain. Dia nggak ada hasrat untuk minta penyebaran orang lain. Ya dia cukup cakep ya, kalau cakep dia. Hasrat untuk memiliki enggak. Kenapa? Tadi dia minta agar dipuaskan ya. Apa yang ada alhamdulillah. Khalas, nggak pernah dia merasa kekurangan dengan dirinya ya. Dengan Allah dia minta, tapi manusia dia nggak pernah mengharap dengan manusia. Karena dijanjikan oleh orang untuk dikasih rumah sama apa namanya, duit, ada yang isi tahu. Sampai sekarang ada kabar. Apakah ada WA gitu, aneh cecer gitu enggak? Padahal janjinya hak pasti. Ada tanya enggak? Kenapa? Emang aneh enggak pengen? Ya dia yang nawarin, alhamdulillah. Apakah aneh tanya? Enggak. Biasa saja. Mau degasi alhamdulillah, ya nggak degasi alhamdulillah. Emang aneh nggak ada harapan ke dia, nah kan gitu. Jadi ini aja tuh, minta ada Allahumma nas'aluka huda wa tuqa, minta ketakwaan. Allahumma nas'aluka huda wa tuqa, nah minta ketakwaan. Ya Rabb, jadikan hamba yang takwa, hamba yang mendapatkan petunjuk, hamba yang merasa cukup dari manusia. Kalau sudah diminta Allah dengan 4 hal itu udah ajib. Atau minta juga termasuk di dalamnya itu maknanya adalah agar jangan sampai kita disibukkan dengan perkara yang tidak manfaat. Di antara min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni. Meninggal tanda kesempurnaan Islam seseorang itu dia meninggalkan hal yang tidak manfaat. Termasuk ada dalam doa itu. Dia tidak asik dengan hal-hal yang mubah, yang berkelanjutan. Mubah boleh. Ya main handphone jam seharian ini kan nggak manfaat. Habisin waktu. Kan gitu. Main futsal bagus, tapi kalau tiap hari futsal enggak manfaat. Apalagi nongkrong gaple ya enggak manfaat juga. Kalau emang sesekali boleh refreshing, tapi kalau setiap hari gaple, mancing ya ini enggak manfaat. Habisin waktu, sedangkan waktu ini mahal. Kalau sudah lewat nggak bisa kembali lagi. Waktu ini waktu subhanallah tabarakallah, waktu dengan 1 menit antum bisa mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ini udah mendapatkan surga itu. Kalau orang paham, sehingga dia ada memang masanya dia mesti rehat, ada santai, ada. Cuman kalau waktunya habis untuk rehat, nggak ada ibadahnya, nggak ada semangatnya untuk dekat sama Allah Taala, hidupnya ya sia-sia. Ya. Hanya yang terpenting adalah intinya adalah doa itu untuk membangun ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
jasad akan kembali Ustaz ke tempatnya asalnya, ke tanah. Betul? Nah, ada wanita cantik, wah cantik, secantik-cantiknya Musa, ada perempuan cantik. Itu cantik sebab ruhnya dia tuh. Ruhnya hilang nggak cantik lagi, Hamzah mau dekat sama dia tuh. Nggak mau kan? Dia cantik sebab ada ruh. Nggak ada ruh nggak cantik lagi tuh. Sekalipun kata antum dia behenol segala macamnya, iya, ruhnya hilang itu. Walhasil yang terpenting menghidupkan ruh itu lebih penting. Ya takwa itu ruh urusannya. Berarti itu hidayah itu ruh urusannya. Nah itu ruh itu yang mesti kita pikirkan. Nah, terkadang banyak lupa. Kita kadang-kadang masih sibuk pakai skincare, baju yang bagus, sarung yang bagus, nggak ngajar kalau nggak pakai BHS, nggak ngajar kalau sibuk dengan fisik, sibuk memperindah dengan memperindah fisik kita, padahal fisik kita kembali kepada asalnya, ya akan membusuk 1, 2 hari, 3 hari, setelah itu hilang, tinggal tulang belulang, ruh yang kembali. Ya kalau ruhnya miskin, ruhnya kosong, ruhnya melompong, apa yang diharapkan di dunia kiamat? Betul? Penting ruh yang diterima. Tuh takwa itu kembali ke ruh. Ada lagi rasyad, petunjuk, hidayah kembali ke ruh. Nah sekarang kalau kita nggak minta dengan doa, kita menajatkan ya kita nggak bisa membangkitkan ruh kita nanti. Jadi doa ini membuat connect ruh hamba kepada Tuhannya. Hanya saya bisa pastikan orang yang nggak mau doa, ruhnya lagi mati. Ruhnya lagi mati, ruhnya lagi nggak kenal Tuhannya. Ketika orang asik meminta, nah ruhnya lagi connect sama Tuhannya. Ya, nah, mudah-mudahan Allah jadikan ruh kita hidup selalu. Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.